Mari kita berjalan lurus di Silang Monas. Posisi saya ini adalah dari arah Gambir, jadi di belakang saya adalah stasiun Gambir, tepatnya agak ke kanan sedikit. Nah, yang terlihat itu adalah stand Gambir, banyak parkir-parkir. Jadi Monas itu dibukanya dari Irti, sepertinya keluar masuknya ya dari situ. Semua pintu ditutup, masuk dari Irti, kalau keluar ya kembali dari Irti. Oke, kita jalan terus menuju ke Silang Monas. Jadi Taman Monas ini sebelumnya tidak dipagar. Nah, dipagar itu pada era Gubernur Sutioso ya, kali ya. Itu dipagar, saat itu sempat ramai juga, infonya menghabiskan uang sekian miliar itu. Tapi memang betul ada bagusnya ketika dibakar, menjadi rapi, bersih, tertib, jadi orang tidak bisa masuk sebegitu mudahnya, kemudian sesuka-sukanya di Monas, mungkin tidur dan sebagainya. Nah, ini diberikan perawatan yang baik ya. Perawatannya kalau tidak salah itu setiap hari Senin Selasa, jadi Sabtu Minggu buka, Senin Selasa dilakukan perawatan, kemudian hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Minggu beroperasi. Ini pada kondisi sebelumnya ini adalah tempat dilaksanakannya Pekan Raya Jakarta. Nah, seperti saat ini pada bulan Juni ini, Pekan Raya Jakarta pada zaman dulu itu ada di Monas ini, kemudian dipindahkan ke Kemayoran. Ketika ada di sini ya memang ini jadi ramai, tapi konsekuensinya ada taman atau rumput yang rusak. Oke, kita sudah mulai mendekati. Kita sudah berada di Silang Monas. Jadi sebelah kanan ini adalah kawasan Istana Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, tidak salah itu ya. Sementara sebelah kiri adalah sisi Balai Kota. Nah, sebelah depan kita adalah sisi kita mengarah ke untuk ini kita masih mengarah ke daerah Istana ya, masih daerah Istana ya, daerah stasiun RRI. Nah, kalau kita agak ke kiri terlihat itu ada sejumlah kantor kementerian yang terlihat seperti Menara Kembar itu adalah Bank Indonesia, kemudian sebelahnya itu Gedung Indosat, Gedung Kementerian Pariwisata. Nah, nampaknya di Monas ini belum dibuka untuk kita bisa naik ke atas, jadi hanya di seputarnya saja. Oke, ini rumputnya juga terawat. Tidak ada tulisannya dilarang menginjak sih, tapi nampaknya orang paham juga tidak akan menginjak rumput Monas. Monas dibangun pada era Soekarno, kemudian berlanjut di era Soeharto. Memang kalau kita bisa merunut di sejarah kita sendiri, proyek-proyek besar di Indonesia itu yang sekarang bisa kita nikmati dan kita sepakat bahwa itu perlu, itu pada pembangunannya itu menimbulkan pro kontra itu. Ya, salah satunya pembangunan Monas,
kemudian pembangunan jembatan Semanggi, kemudian ada lagi pembangunan Istora Gelora Bung Karno. Nah, memang kita itu masih belum siap untuk melakukan pembangunan besar secara mental, selalu dibenturkan dengan masalah ekonomi. Namun demikian ketika sudah jadi, itu orang menyatakan oh itu tepat itu dibangun. Susah kan kita itu menerima pembangunan yang begitu monumental saat dibangun, itu biasanya susah kita. Misalnya pembangunan Taman Mini, kalau sekarang ya mungkin pembangunan jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera itu pada awalnya kan menimbulkan kontroversi, tapi ketika sudah selesai orang merasa itu ada manfaatnya. Termasuk sekarang yang lagi rame-ramenya itu pembangunan ibu kota baru. Nah, biasanya nanti kalau terbukti itu ada manfaatnya, orang baru berhenti pro kontranya. Demikian juga yang saya sampaikan tadi, Monas, Bundaran HI, Jembatan Semanggi, Gelora Bung Karno, Sarinah, itu karya-karya monumental masa lalu yang pada masa pembangunannya itu menimbulkan kontroversi. Tapi sekarang orang sepakat bahwa itu juga memberikan manfaat, memberikan nilai tambah. Oke, posisi saya sekarang adalah di sisi balai kota di bawah Monas. Nah, kalau kita menghadap ke belakang, ini adalah sisi renovasi Monas untuk pembangunan tempat upacara. Oke, sampai di sini review kita tentang Monumen Nasional yang baru dibuka minggu ini. Sampai ketemu di review saya yang lain. Salam sukses.